pengen menjadi sahibul Quran. Nah, sahibul Quran ini tentu ada 3 hal. Yang pertama adalah atau sahib atau teman. Kita tidak menyebut seseorang adalah teman kita kecuali ada beberapa hal. Yang pertama adalah mulazamah. Mulazamah. Mulazamah itu artinya adalah kita adalah kita membersamai. Mulazamah. Misalnya nih, saya sama Ustazah Nur untuk saat sebelum ada pertemuan ini kami belum bertemanan. Nah, ketika setelah pertemuan ini kami ada diskusi, ada walaupun mulazamahnya belum begitu lama, bersamaannya belum begitu lama, tapi dengan pertemuan sebentar ini kita sudah bisa menjadi pertemanan. Nah, kalau Al-Qur'an bukan hanya sebentar saja tapi mulazamah, bukan hanya musahabah tapi mulazamah. Mulazamah yaitu terus-terusan. Jadi yang pertama adalah mulazamah, yang kedua adalah al-mahabbah. Mencintai, dan mencintai itu bukan hanya termasuk mencintai Al-Quran itu saja, tapi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran kita mencintainya. Ahlul Quran kita mencintainya. Tiga adalah al-ma'rifat tafsiliyah. Kita tahu detailnya. Nah, kita mengetahui detail tersebut dan bukan hanya mengetahui detail saja, tapi itu akan berefek kita mengamalkan isinya. Nah, itu adalah arti dari musahabah. Ya, musahabatul Quran, menjadi teman sejati Al-Quran, itu yang pertama adalah kita harus mulazamatul Quran. Ya, mulazamatul Quran. Yang kedua, mulazamah itu maksudnya adalah berapa lama kita menghabiskan waktu kita dengan Al-Quran atau bersama Al-Quran. Yang kedua adalah mencintai Al-Quran, mahabbatul Quran, atau as-sidq fil mahabbah. Mahabbah ini termasuk bukan hanya mencintai Al-Quran saja, tapi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran kita mencintainya. Halaqah zikir yang berkaitan dengan Al-Quran, majlis-majlis Quran kita mencintainya, halaqah Quran kita mencintainya, kajian-kajian tentang Al-Quran kita mencintainya. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran kita mencintainya. Yang ketiga adalah al-ma'rifat tafsilah, kita mengetahui detail-detailnya, maksudnya detail apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, hukum-hukum yang Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran itu seperti apa, dan itu akan berefek dari hal kita mengetahui detailnya, yaitu kita ba'dzalika ala amal, kita mengetahui, kita mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Makanya Sayyidina Utsman rahmatullah alaih radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalam rabbikum." Saking indahnya Al-Quran, saking indahnya nikmatnya musahabatul Quran ini, maka kita tidak akan bosan. Ini mungkin ada di antara kita baru buka Al-Quran, baru udah wudu misalnya, udah mandi, udah sarapan, pas buka Al-Quran langsung nguap, udah ngantuk aja, perbawaannya ngantuk aja. Udah yang penting baca, pas baca makin lama makin khusyuk, ketiduran. Nah, itu berarti dia sudah kenyang, udah rasa udah rasa kenyang gitu, seperti itu. Terus kalau sudah tutup Qurannya, buka HP, megang HP, udah matanya menjeleng lagi, wah gitu ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita mulazamah dengan Al-Quran kita masih kurang. Ya, mungkin kita memberi waktu kita untuk Al-Quran ini hanya sisa-sisa waktu kita. Ya udah, yang penting mungkin sebelum tidur kita baca Al-Quran. Memang tidak apa-apa baca sebelum tidur, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak Al-Quran itu kita tidak utamakan di hari kita, atau ketika di agenda kita apa yang kita harus kita lakukan hari ini, Al-Quran tidak menjadi nomor satu. Bahkan kita menjadi kalau sempat aja dah baca Al-Quran. Nanti sempetin aja baca Al-Quran. Nanti kapan aja lah, nanti aku luangin aja waktunya. Jadi bukan menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan kita. Ya bagaimana itu bukan termasuk musahabah. Ya, kalau misalnya kita umpamakan aja sama teman kita punya teman, kita suka sama teman ini, ya, tapi kita nggak nanya kabar, kita nggak kita nggak nanya kabar, dia lagi sakit kita nggak tahu, dia lagi senang kita nggak ikutin misalnya ucapan selamat dan lain sebagainya. Itu apakah musahabah? Bukan. Itu hanya teman-temanan ya, bukan teman beneran.